Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kamu bertemu dengan video pembelajaran yang paling mudah dan senang, yaitu IPS. Topik bahasan kali ini adalah latar belakang kedatangan bangsa Barat. Indonesia pada masa praaksara, pengaruh Hindu-Buddha, pengaruh Islam, dan sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, wilayah Indonesia telah berkembang maju sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik bangsa-bangsa Asia. Banyak duta-duta asing berdatangan untuk urusan agama, pengetahuan, dan teknologi. Kegiatan ekonomi antar bangsa pada kerajaan-kerajaan merdeka berkembang. Kondisi ini berubah ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing Asia, Eropa untuk datang ke Indonesia. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat, berbagai komoditas rempah-rempah, berbagai hasil bumi. Bangsa Indonesia di daerah tropis yang subur, memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang, dapat ditanam di setiap waktu di Indonesia. Bangsa Eropa memiliki 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah yang dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Motivasi 3G, God, Glory, Gospel. God, Glory, Gospel merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Glory bermakna kejayaan bangsa. God artinya emas, yang identik dengan kekayaan, yaitu untuk mencari kekayaan. Gospel berarti penyebarluasan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Terdapat 2 bentuk penjajahan bangsa Barat, yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern. A. Imperialisme kuno, Ancient Imperialism, adalah imperialisme yang berkembang sebelum revolusi industri 1750 sampai 1850 dengan semboyan 3G. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia pada masa awal seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda adalah bentuk imperialisme kuno. Fungsi tanah jajahan pada masa tersebut adalah untuk dikeruk keuntungannya. B. Imperialisme modern, Modern Imperialism, bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi timbul sesudah revolusi industri dalam rangka mencari bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Mereka mencari daerah jajahan untuk sumber bahan baku dan pasar bagi hasil-hasil industri serta tempat penanaman modal bagi capital surplus. Di Indonesia, imperialisme modern berkembang setelah tahun 1870
pasca kebijakan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka yaitu Indonesia dibuka untuk kepentingan modal asing, memberikan hak kepada kaum pribumi untuk memiliki atau menyewakan tanah kepada pengusaha swasta. Banyak negara mana modalnya seperti Belanda, Inggris, Amerika, Jepang, Belgia, dan masih banyak lagi. Modal asing terutama ditanamkan dan dikembangkan dalam sektor pertanian, karet, teh, tembakau, kopi, dan pertambangan minyak bumi. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Tetapi masa itu masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu dapat memperpendek waktu perjalanan. Penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Jawablah soal-soal berikut dengan cara menulis pada nomor jawaban huruf A, B, C, atau D sesuai dengan jawaban kamu. Apabila penulisan jawaban selesai, maka periksalah jawaban soal tersebut dengan mencoret jawaban yang salah dan memberi skor 1 pada jawaban yang benar. Lalu jumlahkan seluruh skor tersebut. Itulah skor murni kamu karena telah mengerjakan soal-soal secara jujur. Berikut ini kunci jawaban soal-soal tersebut.